As a young boy, I could have never imagined that I would one day build a company of my own, let alone a company that would have more than 26,000 stores in 75 countries and employ more than 300,000 people. Thank you. Halo guys, namaku Dia. Selamat datang di channel Cerita Sukses. Makasih banget karena udah nontonin video pertamaku. Sebelum mulai ke ceritanya, aku doain semoga kalian semua murah rezeki ya. Amin. Di video ini, aku mau cerita kisah inspiratif salah satu coffee shop yang digandrungi banyak orang. Yang dimana ini terkenal banget dengan kopi kualitas tinggi, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Yuk langsung aja kita mulai ke ceritanya. Starbucks. Cafe yang menjamur di Indonesia ini adalah perusahaan coffee shop terbesar di dunia. Kok bisa coffee shop punya total 33.000 gerai di tahun ini dan tersebar di seluruh dunia? Starbucks bisa sebesar sekarang gak luput dari kerja keras mantan CEO-nya, yaitu Howard Schultz. Howard dilahirkan dari keluarga gak berada. Bahkan pernah nih, dia sampai rela jual darahnya beberapa kali pas keadaan finansialnya lagi sulit banget. Gimana caranya Howard sukses dari kehidupan yang pas-pasan banget dan buat hidup aja tuh susah. Tapi sekarang malah jadi orang terkaya ke-209 di US dan ngerubah Starbucks menjadi perusahaan dengan valuasi setara $100 billion atau 145 triliun rupiah. Wow. Oke, kita mulai dari cerita masa kecilnya. Keluarga Howard sangatlah kesulitan dari segi finansial. Ibunya bekerja sebagai resepsionis dan ayahnya adalah seorang veteran perang yang kerja di perusahaan popok bayi sebagai driver. Kedua orang tuanya gak pernah kuliah, mereka selalu kerja keras demi menafkahi keluarga. Suatu ketika, tiba-tiba ayah Howard cedera ankle. Saat itu, gak punya uang untuk biaya berobat nih. Ayah Howard harus berhenti bekerja. Kedua orang tua Howard terlihat khawatir dan menderita. Howard ngerasa sedih ngelihat kedua orang tuanya ngalamin ini. Tapi dari saat itulah Howard berjanji ke diri sendiri untuk membantu orang lain agar gak ngalamin penderitaan yang dialami keluarganya. Itulah kali pertama Howard mempunyai mimpi. Dari impian inilah, Howard kecil menjadi pribadi yang sangat tangguh, berprinsip dan sangat kuat. Howard mulai kerja saat umurnya 12 tahun, di mana kalau orang-orang lain biasanya kerja dimulai sekitar umur 18 tahun lah ya. Dia jualan koran sambil kerja di kafe. Dia jarang main seperti anak kebanyakan, yang bikin dia kayak anak sebaya lain hanya olahraga. Dia bukan anak yang pintar kalau di sekolah, tapi kalau di American football, dia jagonya. Dari American football inilah satu-satunya cara Howard menikmati hidup. Dia latihan terus-menerus yang akhirnya membuahkan hasil. Ia pun diterima beasiswa di Universitas Northern Michigan. Howard jadi satu-satunya di keluarganya yang kuliah. Walaupun dia dapat beasiswa dari jalur olahraga, dia gak mau jadi pemain American football profesional. Dia milih jadi seseorang yang berwawasan luas dengan ilmu. Dia belajar dengan giat dan akhirnya lulus. Dia jadi orang pertama yang lulus kuliah di keluarganya. Pas lulus, dia kerja di berbagai macam kerjaan. Kerja bagai kuda demi menggapai impian. Di umur 26 tahun, dia jadi Vice President bagian sales untuk perusahaan houseware, semacam IKEA gitu. Sebagian orang sudah menganggap bahwa Howard sukses di tahap ini, karena jabatan Vice President itu gak mudah didapat di usia semuda Howard. Tapi, Howard gak ngerasa senang dan puas sama kerjaannya.
Pada suatu ketika, dia datang ke toko yang order alat kopi dari perusahaan Howard. Ada 2 owner kala itu. Mereka jualan biji kopi, teh, rempah-rempah, dan alat pembuat kopi. Bisnis mereka ini adalah bisnis B2B. Howard ngerasa passion dan kecintaan mereka terhadap kopi yang perlu diingat adalah ini terjadi di tahun 1981. Saat itu kopi kayak air putih, cuman minuman keseharian aja. Gak kayak sekarang, kopi punya banyak makna dan esensi. Howard tuh langsung jatuh cinta nih sama si kopi. Howard selalu meminta dan memohon untuk diterima kerja di perusahaan mereka. Dan ternyata setelah 1 tahun, Howard akhirnya diterima jadi kepala marketingnya. Dari sini kelihatan banget kalau Howard ini pantang menyerah ya guys. Setahun kemudian Howard pergi ke Milan untuk perjalanan bisnis. Yang dia lihat di sana ternyata beda banget budaya ngopinya US sama Italia. Di Italia mereka duduk santai sambil nyeruput kopi. Mereka menganggap kalau kopi itu bukan hanya minum untuk menghilangkan dahaga, tapi kopi adalah teman ngumpulnya mereka dengan teman dan keluarga. Jauh lebih dalam maknanya kalau dibandingkan sama US ya. Nah, Howard pas ngeliat budaya ini langsung mikir, ini yang aku butuhin. Ini adalah kali kedua Howard punya feeling dia akan sukses. Terus, dia balik ke US. Dia ceritain pandangan baru tentang bisnis kopi ke owner, tapi pandangan itu langsung ditolak. Mereka mau tetap B2B, jualan grosir, gak mau jual item satu persatu ke pelanggan. Howard gak masukin hati setelah ditolak karena dia tahu orang US aja gak tahu apa itu latte pas saat itu. Jadi dia anggap respon owner adalah wajar. Howard gak pantang menyerah. Dia buat coffee shop sendiri, dia butuh permodalan sekitar 1,6 juta dolar dalam jangka waktu 1 tahun. Dia coba ngomong nih ke 242 calon investor. 217-nya nolak atau berarti sekitar 90%-nya lah. Nah, alasan mereka nolak karena mereka bilang bisnisnya gak bakal berhasil. Terlalu gede uangnya untuk bisnis kayak gitu. Susah untuk profitnya. Dan lain-lain. Setelah ditolak banyak orang, saat itulah mulai runtuh semangat Howard. Bahkan sampai sempat nanya ke diri sendiri, benar gak sih bisnis ini bisa berhasil? Tapi dia ingat-ingat lagi soal impian dia. Howard dari awal gak ngejar profit atau duit. Tujuan hidup Howard adalah pingin jadiin impiannya nyata. Walaupun dia gak berhasil dapat dana 1,6 juta dolar, tapi itu sudah cukup untuk buka coffee shop pertama yang dia namai Il Giornale. Di awal usaha, banyak banget kesalahan yang dibuat. Tapi karena belajar terus-menerus dari kesalahan itu, akhirnya bisa mencapai omset $1,5 juta dalam setahun. Howard ngerasa kalau ini sudah makin dekat sama impiannya. Tapi kayak masih ada bagian yang kurang. Masih ingat tempat kerja Howard jadi kepala marketing yang jual biji kopi sebelumnya? Ya, mereka bangkrut dan memutuskan untuk jual bisnisnya di tahun 1987. Howard beli 6 toko mereka senilai 3,8 juta dolar. Toko yang dibeli ini digabung dengan Il Giornale, kemudian Howard jadi CEO-nya dan bisnisnya dinamai Starbucks Coffee. Starbucks Coffee ini sangat berarti bagi Howard karena ini adalah toko kopi yang dikunjungi pertama, tempat kerja, dan akhirnya dibeli bisnisnya sama Howard sendiri. Setelah beberapa tahun, akhirnya Starbucks jadi sesuai sama apa yang dia bayangkan. Starbucks yang kaya saat ini. Orang-orang bilang ini ide buruk, gak bakal sukses, wah rugi tuh nanti, dan lain-lain. Starbucks bukan hanya jualan kopi, ini adalah tempat untuk belajar, ketemu teman sambil nongkrong dengan nyaman. Saat ini ada sekitar 33.000 gerai di 75 negara dengan lebih dari 300.000 karyawan. Angka ini bukan definisi sukses menurut Howard. Masih ingat impian Howard? Dia pengen bantu orang lain agar gak ngalamin penderitaan yang dialami dia dan keluarganya. Dia merasa sukses saat semua pegawai di Starbucks punya opsi saham. Biaya kesehatan gratis, tunjangan pensiun, dan biaya kuliah gratis. Ada beberapa kutipan dari Howard Schultz, "Believe in your dreams and dream big."
Masya Allah, terima kasih karena sudah berjuang sampai di titik ini ya Howards. Pastinya banyak kualitas hidupnya yang naik. Semoga kita bisa bantu orang banyak juga kayak beliau ya. Inspiratif banget kan perjalanan hidup Howard Schultz ini ya? Self reminder, untuk kamu yang masih berjuang, teruslah berjuang walaupun berat, kerja keras, kegagalan, caci maki, kelak akan berbuah manis di suatu saat nanti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.